Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Banin di Ipus Channel. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan beberapa reader terkait dengan bagaimana sih cara untuk menyusun sinopsis dan sekaligus juga menyusun outline naskah yang akan kita ajukan ke dalam sebuah pengajuan kontrak di sebuah platform menulis novel online. Sehingga dengan sinopsis yang baik dan juga outline yang baik, maka kita akan mendapatkan penawaran terbaik dari naskah yang kita ajukan. Bagaimana caranya? Simak video ini sampai selesai. Nah, teman-teman penulis, khususnya kalian yang ingin mengajukan kontrak eksklusif atau bahkan eksklusif premium di platform Good Novel, banyak sekali dari kalian mungkin atau beberapa author di luar sana yang mengira ketika kalian mengajukan naskah untuk dikontrakkan ke Good Novel, maka kalian harus mengisi form-form yang tertulis di form pengajuan naskah itu harus mengisi semuanya dengan sangat detail. Bahkan ada beberapa penulis yang saya lihat di grup-grup kepenulisan itu mereka menunjukkan betapa mereka itu menulis kerangka atau garis besar naskah itu sangat detail, mulai dari bab 1 sampai dengan bab sekian. Isinya bab 1 apa, isinya bab 2 apa, isinya bab 3 apa, sampai ke berpuluh-puluh bab misalnya seperti itu. Nah, kalau kalian menganggap bahwa hal seperti itu akan mempercepat atau bahkan memperbesar peluang kalian untuk mendapatkan kontrak eksklusif atau bahkan eksklusif premium, maka jawabannya bisa jadi tidak. Karena begini teman-teman, jadi sistem penerimaan naskah atau diterimanya naskah kalian untuk mendapatkan kontrak eksklusif atau mungkin juga non eksklusif atau juga eksklusif premium itu yang menilai adalah seorang editor in-house atau editor khusus yang menilai naskah kalian. Nah, editor ini bukan mesin teman-teman, editor itu adalah seorang manusia. Nah, karena kita sekarang tahu bahwa yang menilai naskah kita itu adalah manusia, maka teman-teman sebaiknya kita juga memahami bagaimana pola-pola berpikir seorang manusia. Manusia itu memiliki perbedaan mencolok dengan mesin teman-teman. Jadi kan ada itu yang review adalah mesin, yang review adalah manusia. Ketika kita tahu bahwa yang menilai naskah kita itu adalah manusia, maka pahami perbedaan-perbedaan antara manusia dan mesin. Misalnya nih, kalau yang menilai adalah mesin, itu mesin tidak punya rasa capek, mesin tidak punya rasa bosan, mesin tidak punya rasa jenuh atau juga rasa bingung. Sementara manusia itu kebalikan dari mesin. Manusia itu pasti ada kalanya merasa lelah, manusia ada kalanya merasa jenuh, merasa stuck atau suntuk atau bahkan mungkin juga kebingungan ketika membaca naskah kalian mungkin. Nah, sekarang coba bayangkan ketika kalian mengirimkan sebuah pengajuan naskah, terus kalian menulis segala sesuatunya dengan sangat detail, dengan dirinci satu persatu, sinopsisnya itu sangat panjang, kemudian blurbnya juga sangat panjang, kemudian garis besar naskahnya juga kalian beri detail yang cukup detail, yang mungkin menurut kalian itu adalah poin-poin penting dari setiap chapter di naskah kalian. Nah, bayangkan satu editor itu diwajibkan menghabiskan atau menyeleksi 500 naskah dalam waktu 3 hari misal. Nah, kalian bisa bayangkan sendiri, mereka adalah manusia dan mereka ditugaskan untuk menyeleksi 500 naskah dalam waktu 5 hari. Maka yang jelas mereka rasakan itu adalah kelelahan. Apalagi kalau kalian tambah dengan beban kerja yang cukup besar, di mana kalian ternyata hanya untuk mengajukan satu naskah saja kalian itu menulis sesuatu yang sangat bertele-tele. Meskipun mungkin kalian menganggap bahwa semua itu adalah penting, tapi dalam hal ini sama saja kalian itu dengan memperberat pekerjaan seorang editor. Nah, itu poin pertamanya. Kalau kalian ingin naskah kalian itu segera lolos atau segera mendapatkan jawaban dari editor pusat, maka permudahlah pekerjaan editor. Bagaimana cara mempermudah pekerjaan editor? Sekali lagi ingat bahwa editor itu adalah seorang manusia. Manusia memiliki rasa lelah, manusia memiliki rasa jenuh, manusia mungkin memiliki rasa bingung. Maka hindari untuk membuat editor kalian lelah. Hindari untuk membuat editor kalian bingung, hindari untuk membuat editor kalian jenuh. Nah, caranya gimana? Ketika kalian menulis sinopsis naskah kalian, maka kalian harus tahu sinopsis itu adalah gambaran sekilas tentang isi keseluruhan naskah kalian.
Kalau di beberapa video sebelumnya saya pernah membahas tentang premis, bisa dikatakan bahwa sinopsis ini pemolorannya dari premis. Jadi kalau premis itu bisa jadi hanya satu kalimat, maka sinopsis mungkin terdiri dari beberapa kalimat, tetapi tetap harus padat. Jangan sampai kalian bercerita panjang lebar di dalam satu sinopsis, meskipun kalian menganggap itu semua penting, tetap sejalan. Misalnya sebelum kalian menulis sebuah sinopsis untuk diajukan ke Good Novel misalnya, nah kalian tulis dulu premis kalian. Nah, silahkan buat beberapa anak kalimat dari premis tersebut. Jangan sampai melebar. Ingat ya, jangan sampai melebar. Hanya poin-poin penting saja. Itu untuk sinopsis. Nah, terus gimana dengan cara pengisian form garis besar isi naskah? Jadi kan ada tuh, kita disuruh untuk mengisi sinopsis. Terus ada lagi di bawahnya, kita juga disuruh mengisi form garis besar isi naskah. Nah, di sini ada banyak sekali penulis yang terpancing untuk menunjukkan semua detail-detail cerita mereka, mulai dari chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, atau mungkin tidak berchapter, tapi mereka menunjukkan banyak sekali detail yang mereka anggap itu adalah penting ke dalam satu isian form garis besar isi naskah. Nah, ini adalah cara yang tidak begitu saya rekomendasikan, mengingat sekali lagi bahwa editor kita itu adalah manusia. Semakin baik kita memperlakukan para editor, semakin imbasnya itu juga akan baik kepada naskah kita. Karena maksudnya begini, kalau kalian itu bisa menunjukkan keunggulan dari naskah kalian dengan cara yang efektif dan efisien, maka seorang penilai atau seorang reviewer atau seorang editor itu juga akan menganggap bahwa kalian ini mumpuni, bahwa kalian itu memiliki kecakapan atau mungkin kalian paham sekali akan naskah kalian, di mana keunggulan naskah kalian dan bagaimana cara kalian itu membawa naskah kalian itu akan memikat para pembaca. Nah, ketika kalian itu mengisi garis besar naskah itu terlalu bertele-tele, nanti reviewer juga akan berpikir, jangan-jangan nanti isi per chapternya itu juga bertele-tele. Lawang ketika kalian diminta untuk mengisi garis besar naskah kalian sudah bertele-tele, apalagi dalam eksekusi pembuatan per chapternya, seperti itu teman-teman. Jadi jangan sampai terpancing untuk memberikan detail terlalu banyak di garis besar isi naskah. Lalu garis besar isi naskah itu isinya apa aja? Garis besar isi naskah itu tulis saja poin-poin yang poin-poin keunggulan dari novel kalian, dari isi cerita yang kalian buat. Jadi kan tadi kalau sinopsis itu kan isi cerita mungkin dari awal sampai akhir, atau istilahnya perpanjangan dari sebuah premis. Dari awal sampai akhir isi novel kalian itu seperti apa, dipersingkat, diperjelas, diperpadat, jadilah satu sinopsis. Tetapi kalau garis besar isi naskah, usahakan kalian itu sangat-sangat memahami keunggulan novel kalian. Misalnya novel kalian itu sangat unggul dari sisi konflik kalian itu begini begitu, atau mungkin kalian memiliki keunggulan novel kalian itu memiliki keunggulan penggarapan karakternya atau macam-macam. Pokoknya kalian itu harus tahu dan harus paham apa saja poin positif atau poin kelebihan dari naskah kalian. Dengan begitu kalian juga akan memudahkan editor. Oh, ternyata mau dibawa ke sini. Oh, ternyata begini korelasinya antara sinopsisnya seperti ini, terus keunggulannya seperti ini. Nah, itu membuat reviewer itu lebih mudah untuk memahami garis besar atau keseluruhan isi novel kalian tanpa harus mereka membaca terlebih dahulu satu full isi dari satu naskah penuh daripada novel kalian. Nah, seperti itu teman-teman, diingat kembali bahwa editor kita itu adalah seorang manusia, dan seorang manusia itu memiliki rasa capek, rasa lelah, rasa jenuh, rasa bingung. Jangan buat editor bingung dengan tidak adanya korelasi antara sinopsis kalian dan juga poin garis besar isi naskah. Misalnya sinopsis kalian ngisi begini begitu, terus kemudian di garis besar naskah ternyata kalian tulis detail-detail per chapter, misal seperti itu nantinya kan tidak begitu nyambung.
karena detail-detail per chapter itu kan berarti hanya memuat chapter-chapter awal, ya kan, dimana mungkin sinopsis ini tidak mewakili dari sinopsis ini. Jadi usahakan bahwa sisi sinopsis dan juga sisi garis besar naskah itu ada korelasi yang sangat kuat dan kalian sangat paham tentang isi novel kalian. Bagaimana perbedaan novel kalian dengan novel-novel lain yang sudah ada di pasaran, bagaimana kelebihan-kelebihan dari naskah kalian, apa yang kalian tawarkan dalam cerita tersebut, apa yang kira-kira membuat pembaca itu akan tertarik untuk terus membaca novel kalian. Nah, di situ kalian bisa menjelaskannya kepada editor. Kalau mungkin kalian ada pesan khusus kepada editor, mungkin di luar narasi dari sinopsis atau di luar narasi dari garis besar naskah, kalian bisa kasih note kecil. Kita jangan menganggap bahwa itu adalah sebuah tindakan yang tidak sopan atau tindakan yang mungkin ilegal. Mungkin itu bahkan bisa membantu editor untuk lebih memahami apa yang ingin kalian sampaikan. Jadi relax saja, jangan sampai membuat sebuah outline atau mungkin garis besar naskah yang terlalu kaku. Ingat, karena yang menilai bukan robot, yang menilai adalah manusia. Yang luwes, yang lentur, yang enak, maka kalian juga akan mendapatkan penawaran yang baik. Maka naskah kalian juga insya Allah akan berjodoh dengan jenis kontrak yang baik. Karena apa? Karena reviewer juga akan menganggap bahwa kalian ini benar-benar memahami naskah kalian. Kalian benar-benar bisa membawa naskah kalian untuk menjadi sebuah novel yang menarik. Begitu teman-teman, semoga kalian semua diberi kemudahan untuk mengerjakan novel kalian, mengajukan naskah, dan mendapatkan kontrak yang terbaik dari platform menulis novel online yang kalian tuju. Jangan lupa tinggalkan komentar jika ada yang masih belum paham, dan kalian bisa menghubungi nomor WhatsApp saya di info di YouTube ini sudah ada jika ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin kalian tanyakan. Demikian, terima kasih. Oh ya, intermezzo dulu buat kalian yang belum mengenal saya adalah Banin SN. Sebelum di Good Novel, saya menulis di platform Mangatun dan di sana sempat mendapatkan predikat Dewi Fantasi. Kemudian saya menulis di Good Novel dan alhamdulillah novel pertama saya yang saya ajukan kontrak mendapatkan jenis kontrak eksklusif premium, yaitu yang berjudul Menjadi Kekasih CEO Brengsek. Di sini kalian bisa melihat bagaimana contoh naskah yang mendapatkan kontrak eksklusif premium. Kalian bisa melihat bab satunya seperti apa, bab 2-nya seperti apa, blurb-nya di awal itu seperti apa, atau mungkin tema yang saya ambil apa, tokoh-tokohnya bagaimana. Nah, kalian bisa mencoba mempelajari naskah tersebut. Siapa tahu kalian juga bisa mendapatkan jenis kontrak eksklusif premium, dimana di kontrak eksklusif premium ini kalian akan mendapatkan penawaran-penawaran yang lebih menarik. Tidak hanya mendapatkan pembayaran sekali waktu yang dibayarkan pas naskah kalian tamat, tapi kalian juga mendapatkan bonus penandatanganan kontrak. Kemudian kalian juga mendapatkan bonus keaktifan bulanan, di mana kalian akan menerima $150 setiap kali kalian menyelesaikan 50.000 kata. Ini termasuk jumlah yang sedikit, di mana di beberapa platform lain itu biasanya patokannya adalah 60.000 kata atau lebih dari 60.000 kata. Tapi untuk eksklusif premium, jenis kontrak eksklusif premium yang ada di Good Novel, kalian hanya cukup menulis 50.000 kata setiap bulan dan kalian akan mendapatkan bonus senilai $150 setiap bulannya, dan itu belum ditambah juga dengan bagi hasil dari buka koin. Begitu teman-teman, selamat melihat atau mempelajari novel Menjadi Kekasih CEO Brengsek karya saya sendiri di platform Good Novel.